Najwa Nurhalizawono dari kelas C Pendidikan Matematika. Saya akan mempresentasikan materi tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, sistem pemerintahan dalam perspektif Islam. Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam diantaranya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sistem pemerintahan Islam harus berdasarkan pada tauhid, yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Keadilan, sistem pemerintahan harus menjunjung tinggi keadilan serta semua orang tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan. Kesejahteraan, sistem pemerintahan Islam harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Yang terakhir yaitu keamanan. Sistem pemerintahan Islam harus menjamin keamanan dan ketertiban bagi seluruh rakyatnya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sistem pemerintahan Islam dapat dikategorikan sebagai sistem pemerintahan teokrasi. Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan Tuhan. Dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kekuasaan tersebut kepada manusia yang dianggap cakap dan mampu untuk memimpin umat. Dalam sejarah Islam, sistem pemerintahan teokrasi pernah diterapkan pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, sistem pemerintahan Islam mulai berkembang menjadi berbagai macam bentuk seperti kerajaan, kesultanan, dan republik. Pada masa sekarang, terdapat beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan Islam, yaitu Arab Saudi, Iran, dan Sudan. Negara-negara tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, tetapi semuanya didasarkan pada prinsip Islam. Contoh sistem pemerintahan Islam yang pernah diterapkan dalam sejarah. Yang pertama, Khalifah. Khalifah adalah sistem pemerintahan Islam tertinggi yang dipimpin oleh Khalifah yang merupakan pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam. Yang kedua yaitu Mamlakah. Mamlakah adalah sistem pemerintahan Islam yang membentuk kerajaan, dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut. Yang ketiga yaitu Kesultanan. Kesultanan adalah sistem pemerintahan Islam yang berbentuk kerajaan, tetapi kekuasaan sultan dibatasi oleh hukum Islam. Yang terakhir yaitu Republik. Republik adalah sistem pemerintahan Islam yang berbentuk republik. Republik dipimpin oleh seorang presiden yang dipimpin oleh rakyat. Prinsip politik dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa semua kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu keadilan. Prinsip ini berarti bahwa semua orang tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan harus diperilaku secara adil oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu kesejahteraan. Prinsip ini berarti bahwa pemerintah harus berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Yang selanjutnya yaitu keamanan. Prinsip ini berarti bahwa pemerintah harus menjaga keamanan dan ketertiban bagi seluruh rakyatnya. Selanjutnya yaitu musyawarah, yang berarti bahwa semua kebijakan pemerintah harus diambil berdasarkan musyawarah dengan rakyat. Selanjutnya yaitu persamaan, yang berarti bahwa semua orang tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Dan yang terakhir yaitu amar ma'ruf, nahi munkar, yang berarti bahwa pemerintah harus memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.